أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ويضلل فلن تجد له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wa ta'ala hari ini kita bisa bersilaturahim virtual lewat media Zoom ini di hari-hari terakhir, bahkan di jam-jam terakhir ya di bulan Sya'ban 1442 Hijriah yang sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan Allah untuk bisa menikmati jamuan di bulan yang penuh barakah insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Ramadan bagi kita sebagai seorang muslim adalah saat yang ditunggu-tunggu ya. Dinanti-nanti kita paham bahwa begitu banyak keistimewaan, begitu banyak keberkahan penuh barakah ini begitu ya itu. Makanya biasanya Rasulullah SAW kalau beliau memberi kabar gembira begitu ya kepada para sahabat termotivasi untuk memberikan pengabdian yang terbaik begitu ya. Makanya mereka dalam riwayat Imam Ahmad ja'akum sahrurin kita membaca lembaran-lembaran mushaf begitu ya. Baik itu membacanya secara baca tartil gitu atau membacanya dengan penuh hayatan begitu dengan belajar terjemah, apalagi belajar dengan tafsirnya itu jauh lebih baik begitu ya begitu. Dan kita tahu bagaimana para salafus soleh memasuki bulan Ramadan mereka fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran begitu ya itu, karena pada hakikatnya ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran dia sedang bermunajat, sedang berdialog, sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki segalanya, Rabb yang menakdirkan segalanya kan gitu ya itu. Makanya di bulan Ramadan kita harus banyak berinteraksi dengan Allah lewat membaca Al-Qur'an begitu ya itu. Kemudian jangan lupakan kepedulian kitanya, makanya syahrul it'am begitu ya, bulan berbagi makanan begitu kan gitu ya. Bulan berbagi makanan, maka di Ramadan kita harus punya tekad nih, punya cita-cita nih. Kita mau berbagi dari kita berapa persen nih kan gitu ya, lewat Murabit Sinergi atau lewat lembaga-lembaga yang lainnya, atau mungkin kita berbagi dengan saudara, berbagi takjil, berbagi makanan ya, berbagi pakaian mungkin yang insya Allah akan mendatangkan bulan yang penuh barakah ini ya itu. Saya kira itu dari Ustadz berkait dengan bagaimana kita menghadapi Ramadan yang ini itu sudah kita rasakan gitu ya, aura Ramadannya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan mudah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berbagi surah 49 kalau tidak salah. Surah Al-Hujurat ini Bapak Ibu semuanya, dari kata-kata Al-Hujurat itu kata-kata terjemahnya sih kamar-kamar begitu ya, karena kamar itu kan identik dengan adanya batasan-batasan ya gitu, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada kamar, dan kamar itu adalah menjadi ada batasannya ya, ada privasi seseorang sehingga tidak barangan orang termasuk ya ke kamar orang lain dan begitu. Makanya di saat begitu. Surat menarik sekali untuk dikaji, walaupun tidak akan mengkaji dari awal sampai akhir dalam kesempatan yang lain, tapi usah dikarang ke ayat 10, 11, 12. Baik, izinkan Ustaz untuk berbagi dari yang Allah ajarkan agar masyarakat yang dibangun, masyarakat yang dibentuk itu menjadi masyarakat yang betul-betul mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan begitu ya untuk semua, begitu ya itu semua. Gitu. Makanya ketika akhlaknya hilang, maka hilang juga masyarakatnya, hilang juga peradaban ya.
innamal mau akhlaquhum, ya kata Syekh kalau tidak salah, yang namanya umat itu tergantung akhlaknya. Jika akhlaknya ada maka dia kokoh kuat, tapi jika akhlaknya hilang maka hancur dan rusak juga masyarakat, begitu ya itu. Dan tentu ini menjadi concern atau perhatian kita bersama, karena di tengah pandemi yang terjadi begitu, terkadang porsi untuk pendidikan akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat terabaikan, begitu ya. Pengajian terbatas ya, kemudian juga belajar di sekolah juga terbatas gitu ya. Kemudian mohon maaf, mereka akhirnya belajar di rumah, yang terkadang di rumah ya yang terbatas itu ya, baik size-nya kaitan dengan akhlak ini ya terkadang menjadi penyebab terjadi kegoncangan gitu ya, begitu ya, sehingga ada penurunan ya, atau ada dekadensi moral gitu di masyarakat sekarang gitu. Makanya Allah memberikan kepada kita surat Al-Hujurat untuk bisa kita pelajari ya bagaimana sebenarnya kita berakhlak ya dengan sesama, begitu. Baik. Ayat 10 ayat 12 menurut Syekh Muhammad Adil itu disebut bahwa ayat ini membahas tentang kewajiban al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu hak dan kewajiban persaudaraan Islam gitu ya. Bagaimana sih hak dan kewajiban kita ya terhadap sesama muslim yang lain. Wal ihtizam bil akhlaqil lati tasumul hurmat, dan bagaimana seorang muslim harus konsekuen begitu ya, harus betul-betul memegang teguh dengan akhlak yang bisa menjaga kehormatan orang lain, wa tuhfadzul hukuk, dan bisa menjaga hak-hak orang lain gitu ya itu. Jadi kita sebagai manusia kan tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa hidup sendiri ya, kita harus berinteraksi dengan orang ya, di rumah berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, di kantor dengan teman-teman, dengan koleha begitu, bahkan secara luas kita berinteraksi dengan berbagai macam orang, begitu ya kan gitu ya. Manusia jangankan membuat yang besar, membuat kecil pun butuh bantuan ribuan orang ya. Contoh misalkan orang membuat sambal ya, membuat sambal itu mohon maaf itu kan sepertinya sepele ya. Tetapi pada kenyataannya orang membuat sambal itu kan bukan perkara sepele, karena dia membutuhkan bukan 1-2 orang, ribuan ya, yang bikin cowetnya, mutunya ya, yang ngantarinya, yang menjualnya. Kemudian mohon maaf kalau bicara gula gitu, gula itu di mana dibikin orang yang membikinnya, cabai begitu kan ya, terasi lah, udah ribuan orang hanya untuk membuat sambal yang kita makan kan gitu ya. Apalagi kebutuhan kita yang begitu banyak, begitu mau tidak mau kita berinteraksi dengan sesama ya begitu, dan tidak bisa. Rasul menyampaikan kan seorang muslim yang al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Nah, orang muslim yang bergaul dengan orang lain dan sabar ketika menghadapi sikap, tingkah laku begitu ya, karena konsekuensi dari kita berinteraksi itu lebih baik kata Rasulullah daripada seorang muslim yang tinggal sendirian, tidak mau berinteraksi karena tidak siap dengan konsekuensinya gitu. Maka surah Al-Hujurat mengajarkan kepada kita bagaimana sih harus kita lakukan terhadap saudara kita ya begitu. Nah, baik. Ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Nah, ya. Jadi sebuah ikatan yang jauh lebih kuat dari ikatan darah, ikatan ras, ikatan pekerjaan, ikatan hanya karena sekampung begitu ya itu. Ya, tidak, itu lemah semua. Yang paling kuat adalah innamal mu'minuna ikhwatun, persaudaraan yang berdasarkan keimanan, ya begitu. Makanya persaudaraan berdasarkan keimanan itu menembus batas, ya, menembus apapun, ya, rela berkorban apapun dengan saudaranya, ya. Tidak mengenal, mohon maaf, siapa orang tua mereka, dari mana, ketika mereka akidahnya sama dengan kita, keimanannya sama dengan kita, ada kedekatan emosional, secara rohani dengan mereka kan gitu ya itu. Misalkan kalau kita jalan-jalan luar negeri ketemu, mohon maaf ya, orang-orang dari Afrika misalkan lagi ibadah haji di umroh, itu merasa kedekatan luar biasa. Baru pertama kali ketemu begitu. Kenapa? Karena sama-sama satu akidah, sama-sama kita beriman kepada Rabb penguasa alam semesta ini, begitu ya itu. Padahal baru bertemu. Ya itu. Nah,
Akan tetapi ingat, walaupun memang ini adalah sesuatu yang kuat sebagai sebuah ikatan gitu ya, tetapi yang namanya manusia kadang selingkuh baina akhwaikum. Ya, kalau terjadi konflik jangan dibiarkan, tapi damaikanlah ya, damaikanlah di antara keduanya, begitu ya. Wattaqullah, kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk memperbaiki hubungan saudara kita yang mengalami persoalan, mengalami konflik, karena itu adalah, dan tentu orang yang berkonflik juga harus sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka kata Allah, takutlah kalian kepada, jangan melanjutkan konflik, jangan melanjutkan masalah, jangan melakukan melanjutkan pemahaman di antara kalian, menyebabkan kalian bercerai-berai, menyebabkan kalian akhirnya lemah gitu ya. Begitu. Wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi ini luar biasa sekali ya, begitu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun ada adanya persoalan, ada masalah, itu adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi kita harus ingat ya bahwa yang menyatukan kita adalah keimanan kepada Allah. Yang menyatukan kita adalah kepercayaan kita kepada Rabb yang menciptakan kita. Yang menyatukan kita adalah ukhuwah imaniyah. Ini harusnya menjadi trigger ketika ada persoalan-persoalan besar, begitu ya itu. Karena sesama beriman, sesama yang seakidah, gitu ya. Mungkin kita akhirnya belajar untuk bisa memahami, bisa belajar untuk kita tidak terlalu saklek begitu terhadap hal-hal yang memang bukan prinsip, begitu ya itu. Gitu ya itu. Makanya Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepada kita kan, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman yang saudaranya tidak merasa aman dari keburukan dirinya, kan gitu ya itu. Kenapa? Karena memang tidak boleh gitu ya, karena saudara kita itu saudara seakidah gitu ya, itu tidak boleh menyakiti mereka gitu ya. Walaupun hadis ini berkaitan hukum tetangga, tapi kan tetangga saja yang non muslim tidak boleh kita sakiti, apalagi yang seakidah, kan begitu ya itu ya. Itu harus kita jaga. Baik. Nah, lalu ayat 11 dan 12 itu berbicara tentang sikap seorang muslim kepada saudaranya, baik ketika dia hadir bersama kita atau ketika dia tidak bersama kita. Nah, ini indah sekali ya, begitu itu. Seringkali kan kita berbicara berakhlak itu ketika orangnya ada, ketika orangnya bersama kita. Padahal posisi orang itu ada dua, dia bersama kita, ikut bersama kita, dekat dengan kita, begitu ya, di hadapan kita. Ketika kita gaib istilahnya, begitu ya itu. Di situ ada larangan-larangan. Ada 3 larangan ketika mereka bersama kita, dan ada 3 larangan ketika mereka tidak bersama kita, begitu ya. Ini penting sekali begitu untuk apa? Untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga hubungan yang tadi dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min, enggak boleh seseorang kaum merendahkan kaum yang lain, kumpulan yang lain, asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang direndahkan, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghinanya. Wala nisa'u min nisa, dan demikian perempuan tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, ya. Boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik posisinya daripada yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian merendahkan, dan janganlah kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan, ya. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak tobat, faulaika humudz zalimun, itulah orang-orang yang zalim. Nah, Bapak Ibu semuanya, jemaah masjid, jemaah Murabit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang 3 hal yang tidak boleh kita lakukan kepada saudara kita pada saat teman kita itu ada bersama kita.
pada saat dia dekat dengan kita. Secara fisik kehadirannya dekat dengan kita, begitu ya itu. Apa larangan pertama? Kata Allah, la ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin. Tidak boleh melakukan sukhriyah, ya, begitu ya. Apa itu sukhriyah? Sukhriyah itu merendahkan, menjelekan, mencaci maki, tapi ada tujuan, Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang di sekitarnya dekat dengan kita, bersama kita pada saat teman kita ada, itu akhirnya apa? Ikut melakukan hal yang sama, merendahkan juga, menjelekkan gitu. Karena kita sampaikan keburukan-keburukannya di hadapan orang banyak, di hadapan khalayak, begitu ya itu. Sehingga apa? Sehingga mereka akan orang itu akan merasa bangga kalau orang-orang yang dia ajak bicara, orang-orang yang diajak untuk ketika dia menjelekkan orang lain, gitu, orang-orang memberikan perhatiannya kepada dia, kemudian kita melakukan apa yang sama. Baik. Ya, begitu. Sukhriyah itu tujuannya adalah menjelekan orang lain, di hadapan orang banyak, begitu ya, sehingga orang-orang juga akan melakukan hal yang sama kepada orang yang kita jelekkan, gitu ya. Kalau bahasa mungkin sekarang yang lebih keren, kita sering mendengar ada istilah apa? Ada istilah roasting, ya, merosting orang, begitu ya. Dan merosting orang biasanya orang akan memilih atau mencari kejelekan dan kekurangan dari teman kita tersebut, gitu ya itu. Sehingga orang terbahak-bahak dan dalam benak mereka, pikiran mereka, ini orang ini jelek nih, gitu ya. Nah, gitu ya itu. Walaupun itu hanya sekedar mainan begitu kalau dalam stand up comedy, tetapi itu sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kalaupun memang itu ada kejelekan, ya tidak perlu dan tidak boleh gitu kita menyampaikan kejelekan itu kepada yang lainnya, cukup kita yang dan kita tutupi, kan gitu ya, begitu. Nah, kalau sukhriyah itu enggak, begitu ya itu. Ya, dia akan menyampaikan itu kepada teman-temannya, gitu ya. Lihat tuh, nah gitu omongannya ya, atau dengan ungkapannya, begitu ya, sukhriyah itu bisa dengan juga mohon maaf dengan lirikan gitu kepada teman-temannya, sambil di ujung matanya itu ada gambaran merendahkan, menghina kepada orang tersebut, kan gitu ya itu. Sehingga teman-temannya juga paham gitu dengan lirikan atau kelingan matanya bahwa itu adalah merupakan ungkapan ketidaksenangannya kita kepada orang tersebut yang harus tanda kutip diikuti oleh yang lain, begitu ya. Ini tidak boleh, hukumnya adalah haram. Dan Allah menyebutkan secara spesifik perempuan karena memang terkadang perempuan itu di situ, gitu ya itu. Mungkin perempuan lebih banyak, begitu ya. Kenapa disebutkan khusus? Padahal biasanya kan kalau larangan itu bagi laki-laki berlaku juga bagi perempuan, kan gitu ya itu ya. Seperti Allah berbicara tentang misalkan wala taqulu riba, ya, janganlah memakan riba. Itu kan perintahnya kepada orang-orang kepada laki-laki, gitu ya. Nah, tetapi perempuan masuk otomatis di dalamnya, kan gitu ya itu. Kecuali kalau ada pengecualian, gitu. Nah, kalau di sini perempuan disebutkan untuk lebih menegaskan. Kenapa? Karena memang perempuan itu punya penyakitnya di situ, gitu ya. Itu bukan urusan mohon maaf merendahkan kaum perempuan, tapi perempuan itu terkadang kalau nggak suka kepada orang itu terkadang nggak bisa menyembunyikan, gitu ya itu, dan akhirnya muncul tuh ekspresinya, baik itu dengan kata-kata, baik itu mohon maaf dengan sikap, dan itu ditujukan kepada teman-teman yang lain untuk sama-sama tanda kutip menghinakan dan merendahkan orang yang dia tidak sukai tersebut, begitu ya itu, ya, dengan kelingan mata, dengan kapan dan sebagainya. Nah itu ya itu, makanya kenapa perempuan disebutkan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah demikian, begitu ya itu. Jadi sukhriyah adalah menjelek-jelekan, merendahkan, menjatuhkan martabat orang di hadapan orang banyak dan menyampaikan keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangannya yang dia tutup-tutupi, sehingga orang akhirnya tertarik, gitu ya, orang tertarik untuk melakukan hal yang sama kepada teman kita. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu namanya sukhriyah, ya, sukhriyah, gitu ya. Baik. Yang kedua, wala tanabazu wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian suka mencela dirimu sendiri, ya. Ini perintahnya seolah-olah orang mencela diri sendiri, padahal sebenarnya ini berbicara
apa? Berbicara kan saudara kita itu kan innamal mu'minuna ikhwatun, saudara orang beriman itu saudara dekat gitu. Jadi seolah-olah kalau orang melakukan diri gitu. Ya, makanya Allah wa ta'ala larang itu. Bedanya dengan sukhriya, kalau sukhriya tadi tujuannya untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama atau minimal menginformasikan kepada orang lain tentang tanda kutip keburukan orang sehingga akhirnya lama-lama nanti punya persepsi yang sama dengan dirinya kan gitu ya, mentertawakannya, menghinanya, merendahkannya, mempermalukannya kan gitu. Nah, kalau al-lamz menurut para ulama itu tidak ada demikian gitu tujuannya, memang betul ingin merendahkan aja gitu ya. Ya ketemu di jalan langsung gitu ya. Ungkapannya seperti ungkapan yang merendahkan gitu ya itu. Kata-katanya gitu ya, dasar lo gitu ya, ungkapan Betawi kan gitu, mohon maaf ya. Oh, orang nggak benar, orang nggak bisa, gitu terus saja kata-katanya disampaikan. Dia tidak ada tujuan untuk mengajak orang juga untuk melakukan apa yang dia lakukan, mengetahui informasi yang dia sampaikan. Tidak ada di alam situ. Tapi itu sesuatu yang tidak boleh, haram begitu ya. Wala talmizu anfusakum, gitu ya, begitu. Jadi harus hati-hati banget begitu ya berkait dengan ini. Dan ini orangnya berarti ada bersama kita, dekat dengan bersama kita ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga Allah sampaikan wala tanabazu bil alqab, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Jadi Allah itu kan senang tuh kalau seorang muslim itu kan diberi nama dengan yang baik gitu, dengan itu akan menjadi panggilannya di akhirat. Nah, biasanya kalau dalam bahasa pada ya atau orang Sunda lalandihan atau panggilan lah ya begitu. Kalau kunyah itu biasanya panggilan tetapi dengan depannya ada abun atau umun ya. Misalkan Ustadz punya nama anak perempuan Syahda berarti Abu Syahda misalkan gitu ya. Kalau istri Ustadz panggilannya Ummu Syahda misalkan itu namanya kunyah begitu ya. Nah, kalau lakab itu kan gelar ya begitu. Biasanya orang akan memanggil gelar orang itu terkadang nih yang tidak disadari adalah memanggilnya dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Biasanya ke fisik, ke arah bersifat rasial gitu ya itu nggak boleh ya. Gitu ya, bisa lismul fusuq ba'da iman ya. Manggil orang dengan dipanggilnya mohon maaf karena kulitnya hitam gitu ya. Kulitnya mohon maaf disebut mohon maaf ya seringkali dan ini masih terjadi ya gitu. Ada orang kulit hitam tiba-tiba dia bereaksi seperti monyet itu ya untuk merasa nyaman dengan nama tersebut dan nama tersebut bagi dirinya adalah hoki gitu ya, mendatangkan keberuntungan bahasanya gitu ya. Contoh sering yang Ustaz jadi contoh adalah komeng itu panggilan yang komeng gitu ya itu. Komeng itu bukan nama, komeng itu adalah gelar. Kenapa disebut komeng? Karena komeng itu artinya orang yang memiliki kaki panjang sebelah. Ya, kalau dalam istilah kita dingkling begitu ya. Jadi kalau jalan tidak akan pernah bisa seperti kita tegap, itu agak-agak goyang gitu ya. Tetapi Komeng senang dipanggil dengan nama Komeng. Kenapa? Karena itu adalah brand image-nya begitu ya. Brand image ya dan bersumber dari fisik, tetapi itu jadi menjual namanya gitu ya itu. Ya, dengan istilah Komeng gitu ya. Kita tidak boleh memanggil ke setiap orang yang kondisi fisik kakinya lebih panjang itu dengan istilah komeng gitu ya gitu, karena walaupun maknanya sama tetapi beda. Kalau ke orang ini mungkin terhina, kalau ke komeng sebagai komedian itu nama yang menjual bagi dia kan gitu ya. Atau misalkan ireng ya, ireng itu biasanya hitam ya kalau tidak salah. Kemudian ada orang yang kulitnya hitam legam kita panggil ireng, nah itu nggak boleh. Ya kita nggak boleh, kecuali tadi kalau orangnya rasanya belum tentu nyaman dipanggil orang lain gitu ya. Contoh kalau sesama SMA mungkin, tapi kalau kemudian tiba-tiba kita teman kita dengan panggilan yang sama, boleh jadi orang itu sudah tidak suka lagi gitu ya. Makanya tidak boleh. Bisa ismul fusuq ba'dal iman.
seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan buruk sesudah iman, ya. Artinya tidak boleh ya melakukan hal tersebut, tiga hal tersebut di atas. Wa ma lam yatub, barang siapa yang tidak tobat, faulai kaum zalimun, itulah orang-orang yang berbuat zalim. Ya, begitu. Makanya perbanyak tobat, perbanyak istighfar, terutama di hari terakhir ini boleh jadi ada kata-kata begitu itu ya. Dia apa? Yang kedua, tidak boleh menjatuhkan orang dengan tapi tanpa tujuan di hadapan orang banyak, dan yang ketiga adalah dilarang untuk memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Baik. Itu yang kalau kita sudah tidak bersama kita. Awalnya kalau larangan yang ini dari berat ke ringan. Yang paling berat adalah sukhriyah. Agak ringan adalah alams. Yang paling ringan adalah tanabus bil alqab. Tetapi bukan berarti kalau ringan itu dosanya juga ringan, ya. Baik. Izin sebentar Ustaz, ya, mohon maaf ada yang beres. Kita lanjut, ya. Nah, teman kita tidak bersama kita, maka larangannya juga tiga juga sama, ya. Allah berfirman ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh. Hai orang-orang beriman, jauhilah banyakkan prasangka dan ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Yuhibbu ahadukum, apakah seorang di antara kamu suka an yakulah ma'akhihi, makan daging saudaranya maitan dalam keadaan bangkai, fakarihtumu, pasti ya tentu mereka tidak akan menyukainya, merasa jijik loh di mobil. Ada tiga hal ya yang dilarang ketika teman kita tidak bersama kita, ya, karena ini akan mengganggu hubungan baik kita dengan sahabat tersebut, dengan teman kita tersebut. Adalah larangan untuk sangka jelek, begitu ya, harus baik begitu ya. Kita berpikir anak-anak kita keluar misalkan itu adalah dalam rangka misalkan tugas sekolah, jangan sampai akhirnya karena tahu dipercayai oleh orang tuanya akhirnya dibebas begitu. Itu penting begitu. Jemaah begitu ya di masjid bisa gitu ya. Dikedepankan adalah hal, tetapi tadi tetap kita juga harus bisa tidak berlebihan begitu ya itu. Wahai orang, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Inna ba'dan ismun, karena sebagai prasangka itu dosa gitu ya. Dosa ya begitu ya. Membuat dirinya merana begitu ya. Begitu ya. Makanya tidak boleh begitu ya itu. Berprasangka baik itu tidak boleh berlebihan begitu. Jadi katanya ini hanya cerita kiasan saja, tapi sebenarnya boleh jadi terjadi di masyarakat ya begitu. Jadi ada Pak Kiai dengan tetangganya gitu.
Itu katanya adalah tetangganya adalah seorang pencuri gitu ya itu. Akhirnya karena orangnya baik, biasanya orang yang baik orangnya pasti dan gitu itu. Terkadang cara kita memandang orang lain tergantung kitanya gitu ya itu biasanya begitu ya. Bahkan tetangganya ini yang di masyarakat sudah heboh bahwa tetangganya ini adalah profesinya sebagai seorang pencuri, Pak Kiai mah husnudzon aja sampai suatu malam jam 2 malam Pak Kiai keluar itu mau adzan awal di masjid begitu kan gitu ya. Pak Kiai melihat tetangganya keluar tukang dengan aku mau sholat malam mau tahan gitu. Soalnya kebaikan ya begitu ya, soalnya kebaikan. Bahwa ini orang ini akan sama-sama ke masjid untuk sholat tahajud di sana gitu ya. Tetapi tetangganya yang karena dia memang perilakunya adalah jelek, suka mencuri gitu ya itu. Maka ketika melihat Pak Kiai keluar malam-malam juga, yang pertama muncul di benaknya apa? Pak Kiai ya, ngomong aja kebaikan, ngomong aja kesolehan, tapi malam hari mah sama aja dengan negatif karena pencuri kan ya pasti ngukur dengan apa yang selalu dia lakukan gitu itu. Kayak kan tuh masjid tetangga keluar dari rumahnya diberikan ini ada kesempatan. Ini masuk rumah Kiai diambil TV, diambil barang-barang di rumah dibawa kabur keluar gitu ya. Nah, ketika pagi harinya begitu Pak Kiai pulang kaget karena di rumahnya heboh kenapa TV-nya silang gitu semalam gitu ya. Baru Pak Kiai sadar, aduh astagfirullahaladzim, ternyata gitu ya itu karena terlalu husnuzon ya begitu, terlalu husnuzon begitu ya. Makanya berprasangka itu kalau yang jelek jangan, tapi yang baik harus pada batas yang tepat. Batas yang tepat itu apa? Masih menyisakan untuk kita mengingatkan, menyadarkan jangan sampai orang terlalu diberi kepercayaan, gitu, terlalu diberikan husnuzon sehingga hanya melenceng dari jalan yang benar kan gitu ya itu ya itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dampak dari berprasangka ini dan luar biasa indah ya. Kata Rasulullah, kata Nabi SAW, iyyakum wadzan, hati-hati ya. Jauhlah, jangan banyak berprasangka, bro. Ya, jauhlah prasangka buruk. Ya. Fa inna dzanna aqdabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah termasuk ucapan yang paling begitu ya itu. Ya. Janganlah melakukan tahasus. Tahasus itu sama mencari kesalahan, tetapi biasanya bahasa anak muda apa mengkepoin ya. Kepo ya orangnya itu biasanya dengan apa? Dengan telinga nyari info gitu kan itu ya. Jadi mencari gimana. Nah itu berarti tahasus itu. Ya kalau ada orang yang ketika orang lain sedang membicarakan orang lain, nah dia dengerin tuh infonya gitu ya. Udah sebentar informasi ini. Tahasus ya itu ya biasanya lewat telinga informasinya begitu ya itu. Wala tajassasu, dan janganlah tajassus. Tajassus itu apa? Tajassus itu adalah memata-matai ya, pai mata ya, dari mata gitu ya. Biasanya kan orang kalau sudah dapat info penasaran tuh gitu ya, benar nggak, akhirnya dia cari-cari ya. Ada informasi mohon maaf misalkan temannya ini berbuat jelek gitu ya itu, akhirnya dia juga ingin memata-matainya gitu ya, itu nggak boleh. Wala tahasadu, karena kalau orang jasus, tahasus, itu efeknya apa? Janganlah kalian saling hasud ya, saling dengki. Karena cenderung orang kalau mata-matai gitu kan tahu ya, akhirnya ada itu, ada iri, ada dengki gitu. Tidak boleh. Gitu ya, itu. Wala tadabaru, kalau orang sudah dengki, sudah iri, maka yang terjadi apa? Tadabur. Tadabur itu bukan tadabur ya, tadabur merenungkan, itu tadabur. Saling membelakangi. Ya, saling membelakangi. Kalau ketemu nggak mau say hello gitu, lempeng aja begitu ya itu.
Ketemu di lift aja juga padahal cuma berdua, pada diem aja, ngomong sama sekali gitu ya. Ketemu dengan tetangga juga sama ya, gitu. Sampai saking bencinya begitu ya, menggunakan mobil nggak jadi keluarnya gara-gara tetangganya ada di depan rumahnya sedang mencuci mobilnya gitu. Pokoknya keki dah kalau harus minta maaf atau mengucapkan salam gitu ya, itu wah bahaya itu tadabur. Kalau tadabur terus dibiarkan akan terjadi apa? Wala tabaghadu. Akan terjadi saling membenci ya. Saling benci sudah hancur, sudah rusak ya, sudah berbahaya gitu ya itu. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadikanlah kalian sebagai hamba-hamba Allah dalam keadaan bersaudara gitu ya. Ini terbalik ya dari sisi redaksinya dengan ayat yang tadi gitu ya. Tapi maknanya sama begitu. Saya lebih detail dengan apa yang disampaikan begitu ya itu oleh ayat Al-Qur'an begitu ya, itu di sini lebih detail dari rentetan efek-efeknya begitu ya itu. Nah, Al-Qur'an juga sama, wala tajassasu ya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, memata-matai. Makanya jasus itu disebut jasus, memata-matai begitu ya, jawasis namanya. Jadi kerjanya ngorek-ngorek info gitu ya, kemudian dia gitu ya. Pasti orang yang demikian orang yang nggak benar ya, orang yang nggak apa ya, orang yang begitu ya, kita nggak boleh. Kalaupun dia ada keburukan gitu ya, itu ya. Jangan sampai keburukannya itu dicari-cari kemudian dengan alasan untuk menjelekkan ya, jika alasan untuk menjelek-jelekannya gitu ya. Baik. Yang larangan bergibah. Kalau ini kan dari yang ringan ke paling berat. Yang itu kan tadi apa, yang pertama itu dari itu jadi pakai biasanya ngomong ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian di antara kalian membenci kepada menggunjing kepada sebagian yang lain. Begitu ya, menggunjing berarti menyampaikan keburukannya. Bersabda, atadruna mal ghibah. Ya, tahu tidak kamu itu apa ghibah? Qalu Allah alam. Allah dan Rasul tahu. Dzikruka kama yakrahu. Ketika engkau menceritakan keburukan teman kalian dan teman kalian tidak ketika engkau menyebutkan ghibah itu menyebutkan kekurangan teman. Kila aporaita in kana fi akhima aku. Bagaimana Rasulullah kalau jika yang saya sampaikan itu benar-benar dia melakukannya? Takul iktab tahu, kalau beliau sudah menggigit wa ilam yakun fihi faqad bahat tahu, kalau orang tersebut tidak melakukan sebagaimana kau tuduhkan berarti engkau telah berbuat kebohongan kepadanya gitu. Jadi tidak ada baiknya gibah Mas ya, betul tidak? Kalau benar yang disampaikan gibah, kalau benar disampaikan tidak fakta hoax gitu, maka pahala dosanya adalah dosa berbohong, dan dosa berbohong adalah dosa bukan yang dianggap ringan, itu dosa yang sangat berat gitu, yang seharusnya seorang muslim tidak mungkin melakukan itu ya, begitu ya, tidak mungkin melakukan itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, jadi ini gibah ini di tengah medsos zaman sekarang, dunia medsos sekarang itu memang sesuatu yang terkadang dianggap lumrah ya, begitu ada bicara menyampaikan. Gibah itu dalam fikih itu kalau tidak salah dalam kajian para ulama hanya dibolehkan ketika pertama konsultasi. Ya itu bisa, karena konsultasi kan ingin nyari solusi. Kalau suami istri berantem, masa kalau suami istri berantem kemudian kata suaminya tuh istrinya ngomong aja, kata istrinya nggak mau, saya nggak mau gibah gitu ya. Nah itu silakan kalau konsultasi menyampaikan fakta dan data untuk saling terbuka dan menyelamatkan. Kemudian yang kedua, gibah itu diperbolehkan untuk menyelamatkan orang lain. Ya misalkan kita tahu ada tetangga kita yang suka pinjam nggak pernah bayar. Kalau kita bilang kepada tetangga, Bu, mana kalau ibu ini pinjam sama ibu jangan dikasih ya, karena kami tahu ibu ini suka banyak pinjamannya nggak. Nah, gitu boleh mengapa. Kemudian yang kedua, boleh menggibah orang yang memang dia suka dengan saya punya malu gitu ya, sebagaimana Allah menyampaikan tentang kisah tahu kisah Abdullah itu kan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau berbuat, tidak berdosa dan maksiat gitu ya. Tapi kalau orang yang masih
masih ingin menjaga kehormatan dirinya, maka kalau ada orang menggibahnya itu adalah perbuatan dosa, begitu ya itu. Nah, bagaimana cara menghilangkan? Kemudian ayat kita bisa lihat, ahibu ahadukum, apakah salah seorang kalian suka an yakulah ma'ahihi, memang daging saudara bangkai, maka itu pasti kau akan membencinya, begitu. Jadi saking buruk ya permintaan itu, seperti orang memakai pola pada kalian, kalau kalian kepada Tawwabur Rahim. Supaya dulu semuanya, bagaimana sih supaya memiliki itu semua ya, supaya kita ajak lurus, supaya kita bisa bersikap dengan benar, maka perbanyaklah doa Asar ayat 10 ini ya, di mana mereka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita doa yang selalu dipanjatkan oleh seseorang kepada saudaranya ya, bighfir lana wa ikhwanina, ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara kami alladzina iman, yang gila itu ada kedengkian ya gitu dalam hati kami, lilladzina amanu, kepada orang yang kau adalah berbanyak. Kalau kita ada perasaan jelek, kemudian kadang jadi kita ingin untuk mengorek-ngorek, udah istighfar, doakan yang terbaik teman kita, begitu, yang terbaik begitu ya itu, sehingga kita akan selamat, begitu ya itu ya, begitu. Ada yang sudah sampaikan, boleh nanti kita lanjut dengan diskusi, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi Ramadan ya. Mau di Ramadan biasanya interaksi kita jadi lebih intensif gitu ya, di masjid, kadang di keluarga ya, di masyarakat gitu ya. Tapi hati ya, jangan sampai tadi sukhriyah, al-lamju dan tanabus begitu ya. Seuzon, kemudian tidak boleh apa istilahnya, suuzon, kemudian tidak boleh untuk memata-matai dan tidak boleh melakukan ghibah, begitu ya itu. Demikian mungkin teh yang bisa Ustaz sampaikan di awal diskusi ya. Kalau ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para jamaah yang mau bertanya bisa langsung melalui chat atau bisa langsung berbicara saja, atau bisa langsung mengajukan saja pertanyaannya kepada Pak Ustadz. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Pak Ustadz. Bismillah, Pak Ustadz. Maaf, kadang suka ada tetangga atau teman gibah, tapi kita belum bisa menyetop karena takut menyinggung teman tersebut. Misal di acara arisan. Cuma kita mendengarkan atau diam saja. Dan karena hal itu, kita tidak lagi ikut acara arisan lagi. Cuman kalau ada teman yang lagi sakit, kita aktif menjenguk. Apakah kita dosa dengan diam karena belum bisa menyetop gibah? Itu Pak Ustadz. Ya, baik. Ya tentu kalau ada majelis-majelis yang demikian ya, yang menggibah begitu, menjelek-jelekan, ya menurut Ustadz ya baiknya kita menghindari kalau kita belum sanggup untuk menyampaikan. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, gitu ya. Jadi kita rubah dengan kekuasaan dan kita rubah kata kita, begitu. Kalau tidak dengan hati, begitu. Jadi berarti salah satunya adalah dari begitu. Saya sepakat begitu ya, kalau belum sanggup ya kita tentu dari situ bukan berarti memutuskan sebenarnya, tapi kita menjaga agar kita tidak iri, karena biasanya itu akan membuat orang jadi iri gitu ya, itu ya. Jadi aduh gimana ya gitu ya. Sebenarnya saya tuh ingin silaturahim, tapi kan jadi kotor saya gitu ya. Tidak tahu kita dapat impor, jadi ada perasaan tidak nyaman, tidak